Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran yang lainnya di channel Tambah Ilmu. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bapak harap kalian tetap semangat, sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Wah, sejuk sekali. Benar, ketika kalian melihat pada gambar di layar kalian, kalian melihat sebuah gambar dipenuhi dengan pepohonan yang rindang, lingkungan yang bersih, udara yang segar. Kita akan merasakan sejuk sekali ketika berada di tempat itu. Kemudian anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bapak sudah menyiapkan 3 gambar yang bisa kalian amati. Menurut kalian, apa yang dirasakan saat kita berada di lingkungan seperti ini? Tentu, ketika kalian berada di lingkungan seperti ini, kalian akan merasakan hal yang sangat tidak nyaman sekali. Bisa karena bau yang kalian cium tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah. Bisa karena pemandangannya yang tidak sedap dipandang karena sampah-sampah berserakan. Nah, ternyata sampah-sampah ini bisa mengganggu kenyamanan kita. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Kerugian apa saja yang bisa ditimbulkan akibat sampah yang berserakan? Selain pada 3 gambar pada layar sebelumnya. Kita akan ulas satu persatu. Menimbulkan bau tidak sedap, jelas. Karena sampah yang berserakan ini ketika kalian melewati, kalian pasti akan mencium bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah-sampah ini. Yang kedua, aliran air tersumbat. Ketika kita melihat sebuah sampah yang berserakan di sungai, di got, di selokan, kalian pasti akan melihat air ini akan tersumbat, akan sangat sulit sekali mengalir. Dan tentu ini sangat berbahaya jika musim hujan tiba. Apabila hujan deras tiba, air tidak bisa mengalir, bisa menyebabkan apa anak-anak? Tentu bisa menyebabkan banjir, dan ini bisa merugikan kita semua. Selanjutnya, bisa menjadi sumber penyakit. Sampah-sampah yang berserakan ini bisa mengundang lalat. Lalat-lalat inilah yang dapat menyebarkan bibit-bibit penyakit seperti muntaber. Kemudian, bisakah kalian menyebutkan lagi kerugian yang ditimbulkan akibat sampah yang berserakan? Setelah kalian melihat banyak sekali kerugian yang bisa ditimbulkan dari akibat sampah, kita seharusnya sebagai warga yang baik, kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab terhadap masalah sampah ini sangat penting sekali. Jika kita bisa bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita akan mendapatkan sebuah lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti kalian lihat pada gambar pada layar kalian ini, kalian bisa melihat sebuah desa atau kampung yang memiliki lingkungan yang bersih dan sehat. Tentu, ketika kalian berada di sini, kalian akan merasa sangat nyaman sekali. Kalian bisa bernafas dengan lega, bau yang tidak sedap tidak akan kalian rasakan atau tidak akan kalian cium. Kemudian, bagaimana cara kita tanggung jawab terhadap masalah sampah? Di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk tanggung jawab terhadap masalah sampah. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tempat sampah memang terlihat sangat mudah, namun manfaat sangatlah besar untuk mengurangi pencemaran dan membuat lingkungan bersih dan indah. Yang kedua, donasikan barang-barang yang tidak dipakai. Nah, banyak dan kita
Yang membuat barang tidak terpakai yang menumpuk di gudang atau sudut-sudut rumah ini bisa menimbulkan sampah secara tidak langsung. Jadi, bagi kalian yang mempunyai barang-barang yang tidak terpakai, alangkah lebih baiknya kalian donasikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ingat, ketika kalian mendonasikan barang-barang ini masih layak untuk kita pakai atau layak untuk didonasikan. Cara yang ketiga yaitu melakukan daur ulang. Nah, melakukan daur ulang ini juga sangat bermanfaat sekali untuk masalah sampah. Jadi, sampah-sampah yang bisa didaur ulang, alangkah lebih baiknya kita daur ulang, kita buat kerajinan. Ada banyak cara atau ada banyak barang yang bisa kita olah dengan barang-barang yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik. Botol plastik bisa kita ubah menjadi sebuah produk atau kerajinan yang bermanfaat untuk kita semua. Contoh, di sini bisa sebagai tempat atau wadah. Sangat cantik bukan? Bisa sebagai pot tanaman. Nah, ini adalah contoh barang-barang sampah yang bisa kita lakukan untuk didaur ulang. Kemudian, pada layar sebelumnya tadi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan daur ulang. Ternyata kegiatan daur ulang itu pun bisa menimbulkan atau bisa terlaksananya kegiatan ekonomi. Seperti contoh pada gambar ini, kalian bisa lihat ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka melakukan kegiatan ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekerja. Ada yang bekerja sebagai produksi, ada yang bekerja sebagai distribusi. Ini adalah sebuah kegiatan ekonomi. Kita sebagai warga yang baik juga harus menghargai setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masing-masing orang. Kita tidak boleh menghinanya. Karena mereka melakukan usaha itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, bagaimana cara menghargai usaha orang lain? Ada banyak sekali cara yang bisa kita laksanakan untuk menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Di sini Bapak contohkan orang yang bekerja sebagai pemulung. Kita tidak boleh menghina pemulung. Mengapa? Karena semua pekerjaan halal adalah pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan setiap orang. Selanjutnya, tidak mengganggu usaha orang lain. Ini sangat penting sekali jika kita ingin menghargai usaha orang lain. Selanjutnya, tidak merasa iri. Tidak merasa iri ini dimaksudkan yaitu jika kita melihat orang lain itu dalam usahanya berhasil, kita seharusnya meneladani orang itu sudah berhasil dalam berusaha. Ini adalah hal yang sangat baik sekali ketika kalian menghargai usaha orang lain. Selanjutnya, bersaing sehat. Bersaing sehat ini ketika kita melakukan usaha bersama, kita tidak boleh saling menjatuhkan. Tidak boleh saling banting harga. Misalkan di sana harganya standarnya Rp1.000, kalian jual 500 agar kalian bisa terjual barang dagangannya lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu persaingan yang tidak sehat. Dan ini bukan cara menghargai usaha orang lain. Jadi, ketika kita menghargai usaha orang lain, bersaing sehat, ketika patokan harganya atau standar harganya 1.000, berarti kita harus menjualnya juga sama-sama 1.000. Nah, ini adalah cara menghargai usaha orang lain. Selanjutnya, jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu usaha orang lain. Di sini yang dimaksud ialah jika kalian sudah mempunyai usaha dan ternyata usaha kalian berhasil dan melihat orang lain usahanya belum berhasil, kalian bisa membantu atau mengajarinya bagaimana supaya usahanya mereka juga ikut berhasil.
Bagaimana? Ternyata sangat mudah sekali, bukan? Cara menghargai usaha orang lain. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah mempelajari bagaimana kerugian dan keuntungan jika kita menjaga lingkungan terhadap sampah. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masalah sampah. Bagaimana cara kita menghargai usaha setiap orang. Nah, di sini Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.